Assalamualaikum Sobat Football United ya. Manchester United akan melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas tentu saja. Dan ini terkait dengan melepas pemain dan juga mendatangkan pemain. Menurut gua, skuad dari Ruben Amorim ini memang membutuhkan semacam kayak bongkar pasang. Dan mungkin bongkar pasang dengan jumlah yang tinggi, banyak. Walaupun juga menurut gua tetap harus realistis ya, baik itu dari pemainnya, posisi maupun juga tentu saja jumlah pemain yang akan berubah tersebut. Karena manajemen Manchester United ya, mereka juga memiliki keterbatasan, pergerakan di bursa transfer juga memiliki batasan waktu. Jadi menurut gue semuanya harus realistis. Dan terkait dengan perbaikan situasi skuad Manchester United di musim panas nanti, gue ingin bahas di video kali ini. Ada beberapa pemain yang menurut gue bisa dilepas ya. Tentu saja ini gue menyebut pemain-pemain tersebut serealistis mungkin lah menurut gue ya. Dengan mempertimbangkan misalnya usia, dengan mempertimbangkan juga gaji, serta berita-berita yang mengaitkan pemain-pemain tersebut dengan klub-klub lain. Jadi gue akan menghindari hanya menyebut pemain pemain A, B, C dilepas saja karena mainnya jelek. Enggak, itu menurut gue tidak masuk dalam pembahasan kali ini. Dan menurut gue pendapat seperti itu, kalau hanya seperti itu saja menurut gue terlalu dangkal ya menurut gue. Jadi gue membahas juga terkait dengan valuasi, kira-kira seperti apa dan masuk akal tidak dijual dengan angka tersebut. Kira-kira akan ada minat atau tidak dari klub lain. Karena menurut gue ya, gue berusaha untuk bisa lebih komprehensif lah ya dalam memberikan nama-nama tersebut. Untuk pemain yang keluar, menurut gua Christian Eriksen akan cabut ya, menurut gua kontraknya akan berakhir. Victor Lindelof juga demikian, Johnny Evans juga seperti itu. Ini bukan hanya terkait dengan kontraknya habis saja, tidak, tapi gue juga melihat 3 pemain ini, Eriksen, Johnny Evans dan juga Victor Lindelof, mereka kesulitan untuk bisa memenuhi tuntutan permainan dari Ruben Amorim, di mana meminta intensitas tinggi, pergerakan yang juga sangat tinggi ya, lalu juga bermain dengan posisi yang versatile, bisa ditempatkan di banyak tempat dan juga banyak posisi. Menurut gua 3 pemain ini kesulitan untuk bisa memenuhi hal-hal tersebut di sistem dari Ruben Amorim. Dan juga itu tadi, kontrak mereka akan berakhir. Nah, pemain yang mungkin akan dilepas tapi bukan dengan kontraknya habis, artinya dengan transfer, menurut gue nomor 1 Casemiro. Casemiro gajinya sangat tinggi sekali, 350.000 euro per pekan ataupun pounds per pekan. Itu kan pemain yang sangat tinggi sekali, tapi gue melihat Casemiro kesulitan untuk bermain di posisi lini tengah di sistem 3-4-2-1 milik Ruben Amorim ya di Manchester United. Dia sempat diturunkan sebagai pemain pengganti, sebagai pemain yang mungkin mengisi kekosongan ya, karena memang kedalaman skuad Manchester United saat ini tidak bagus. Ada beberapa kesempatan dia tampil bagus, tapi menurut gua dia dengan gaji yang tinggi ya, lalu juga tentu saja dengan pengalaman yang tinggi juga, sebenarnya diharapkan dia bisa memberikan kontribusi yang lebih tinggi lagi. Tapi kita lihat bagaimana setelah Ruben Amorim masuk, setelah dia diberi kesempatan di beberapa penampilan awal, dia nyaris tidak diberi kesempatan lagi. Baru dia tampil setelah memang itu tadi ya, ada kedalaman skuad yang tidak bagus, pemain banyak yang cedera. Gua menilai Casemiro tidak cocok dengan sistem dari Ruben Amorim ini, terutama untuk posisi lini tengah, di mana membutuhkan mobilitas yang tinggi, pergerakan juga yang tinggi, bukan hanya bagus dalam melakukan tackling, mengcover area, tapi juga bagaimana bisa dengan cepat ya membantu lini depan, memberikan solusi-solusi di lini serang. Casemiro dengan situasi saat ini menurut gua supaya aman terkait dengan situasi PSR ya, angka jualnya itu kalau gua hitung dari transfer dia dari Real Madrid, berapa lama kontraknya di Manchester United harus melepas dengan harga 17 juta euro. Menurut gue sebenarnya ini bukan angka yang sulit bagi Manchester United. Hanya saja tantangannya nanti ada pada di gaji. Jadi ini sebagai contoh ya, Casemiro gue bilang atau gue sebut pemain ini dilepas, dijual. Gue juga mempertimbangkan gajinya dia, biaya transfernya, dan apakah mungkin dengan biaya transfer seperti ini ada klub yang berminat ya. 17 juta euro
pernah dikaitkan dengan klub dari Saudi dan juga dari klub dari MLS Amerika ya. Menurut gue ya nanti pembicaraannya lebih terkait dengan personal dengan Casemiro untuk urusan gaji, dimana menurut gue dengan penampilan yang sudah semakin menurun, gue pikir ini merupakan win-win solution kalau Casemiro mau menurunkan standar gajinya. Pemain lain juga ya menurut gue bisa dilepas, yaitu adalah Harry Maguire. Pemain ini berusia 32 tahun, gaji per pekan lumayan 190.000 pounds ya, ataupun euro. Ya pemain ini masih memiliki skill set yang bagus, atribut juga yang bagus, cuman menurut gue Manchester United butuh upgrade di posisi center back. Pemain yang bisa cepat bergerak, pemain yang bisa secara fleksibel berganti-ganti posisi ya. Satu di antara 3 center back posisi, apakah itu di kanan, di tengah, ataupun juga di sebelah kiri. Juga pemain yang bisa memberikan solusi-solusi untuk build up lini serang Manchester United. Ini penting, dan yang gua khawatirkan dari Maguire, oke, di beberapa kesempatan saat ini dia tampil bagus. Tapi gue ragukan dengan situasi Harry Maguire, situasi fisik misalnya yang akan dituntut lebih intensif lagi untuk musim depan, apakah dia bisa ya menyanggupi permintaan tersebut dari sistem Ruben Amorim. Berapa angka jual dari Harry Maguire terkait dengan PSR ini ada pada 15 juta euro. West Ham sempat menunjukkan minat ya untuk mendatangkan Harry Maguire. Sekali lagi menurut gue Harry Maguire ini pemain yang bagus, mungkin dia akan bisa lebih cocok dengan sistem 4 back, dan ya harga jual 15 juta euro menurut gue ini tidak akan menyulitkan bagi Manchester United ketika ingin melepas Harry Maguire. Dan pemain lainnya menurut gue ya 3 pemain yang dipinjamkan oleh Manchester United saat ini. Anthony, pemain ini ya sebenarnya valuasi ketika diincar oleh Manchester United itu dari Ajax ya ada di kisaran 30 sampai 40 juta euro, tapi manajemen Manchester United membuat sebuah kesalahan besar dengan mengeluarkan 2 kali lipat lebih budget uang pada saat itu ya, 90 juta euro lebih untuk mendatangkan dari Ajax Amsterdam. Saat ini dia bermain bagus menurut gue di Real Betis, tapi ya ada banyak faktor pertimbangan juga kenapa dia bisa bermain bagus di Real Betis. Liga yang berbeda, tekanan yang berbeda, sistem yang berbeda, dan nampak dia juga memiliki kenyamanan bermain di Real Betis dibandingkan dengan periode dia di Manchester United. Angka jual dari Anthony sendiri ini ada di 40 juta euro untuk PSR, dan menurut gue angka ini dengan penampilan yang bagus di Real Betis nampaknya tidak akan menyulitkan untuk klub yang berminat mendatangkan Anthony. Gaji dia pun juga berkisar di 100.000 per pekan. Pemain lainnya yaitu adalah Jadon Sancho. Chelsea dikaitkan dengan Jadon Sancho. Gua berpikir Chelsea punya kemungkinan akan mentransfer Jadon Sancho ya sebagai bagian dari kesepakatan peminjamannya. Valuasi ada di angka 20 juta, dan nampaknya itu juga yang disebutkan di klausulnya ketika Chelsea wajib beli di angka sekitar 20 juta. Manchester United akan menghemat biaya gaji yang ternyata cukup tinggi di 195.000 per pekan, dan ya menurut gua punya kemungkinan besar sih Chelsea akan mentransfer Jadon Sancho daripada mereka membayar kompensasi untuk membatalkan kesepakatan ini. Pemain lain tentu saja Marcus Rashford ya. Marcus Rashford dipinjamkan ke Aston Villa. Fantastis Marcus Rashford bersama dengan Aston Villa, bahkan dia bisa kembali lagi nih ke tim nasional Inggris. Manchester United kalau melepas Marcus Rashford akan mendapatkan 100% keuntungan karena Rashford berasal dari tim akademi Manchester United. Gaji pun juga akan dihemat dengan angka yang cukup signifikan ya, 300.000 per pekan. Biaya transfer sendiri diperkirakan antara 40 sampai 50 juta. Gua perkirakan mungkin akan di angka 45 juta euro. Ada pemain-pemain lain misalnya seperti kayak Tyrell Malacia yang juga dipinjamkan ya, karena menurut gua pemain-pemain Manchester United yang saat ini tidak berada di skuad Ruben Amorim, terutama pemain-pemain inti, ini punya peluang yang sangat kecil sekali, hampir tidak ada untuk bisa dilibatkan untuk musim depan. Kenapa? Simpel alasannya. Kalau mereka dinilai oleh Ruben Amorim memiliki potensi untuk dilibatkan di sistem permainan Ruben Amorim, di mana fokusnya musim ini ada di situ ya, pasti Ruben Amorim akan lebih memilih pemain tersebut untuk stay di Manchester United, untuk dilibatkan, untuk diberi waktu adaptasi yang lebih panjang lagi. Tapi itu tidak terjadi dengan pemain-pemain yang saat ini dipinjamkan keluar. Itu tadi, jadi kalau perhitungan antara Casemiro, Maguire, Anthony, Sancho, dan juga Rashford mungkin ada di sekitar ya penambahan sekitar 130
140 juta euro tambahan budget untuk bergerak di musim panas. Pemain-pemain lain mungkin yang beberapa kali disebut juga Onana misalnya ya, dengan angka transfer yang harus didapatkan oleh Manchester United 30 juta euro di musim panas nanti ini untuk Andre Onana dengan penampilannya saat ini menurut gue akan sulit. Artinya Manchester United justru akan mendapatkan kerugian kalau melepas Andre Onana. Dan terkait dengan penampilan Andre Onana sendiri di awal penampilan bersama dengan Manchester United musim lalu dia sempat kesulitan, tapi setelahnya dia bisa memperbaiki keadaan dan penampilannya menurut gue luar biasa bagus terutama paruh kedua musim lalu. Musim ini dia mengalami kesulitan lagi. Menurut gue peran dari mental ya dan juga karakter sebagai penjaga gawang Manchester United ini penting. Artinya ya, para pemain tentu saja pernah memiliki masa-masa jatuh, tapi bagaimana mereka bisa bangkit. Nah, ini kunci krusialnya dari situ. Gue juga melihat mungkin akan lebih fair jika Andre Onana diberi waktu kesempatan 1 musim lagi. Kenapa? Selain mempertimbangkan ya valuasi tadi itu juga ya, bagaimana selama 2 musim Andre Onana di Manchester United dia memiliki 3 pelatih kiper yang berbeda-beda, di mana ini tidak ideal. Konsep permainan pun berbeda dari musim pertama ke musim kedua. Gua harapkan dengan memiliki waktu yang lebih solid, lebih panjang bersama dengan Jorge Vital, pelatih kiper yang baru, ya kita bisa melihat perkembangan yang signifikan. Hanya saja jika itu tidak terjadi, ya Manchester United tidak memiliki pilihan lain selain melepas Andre Onana. Pemain lain juga yang sering disebut untuk dilepas yaitu adalah Bruno Fernandes. Ini gue tidak mengerti, kok bisa ya ini. Oke, kita berbicara ke pemain yang akan didatangkan. Gue ada 4 rekomendasi posisi, yaitu adalah striker, right wingback atau wingback kanan, lalu pemain tengah dan juga pemain lini belakang, center back. Untuk striker, Manchester United dikaitkan dengan beberapa nama, Benjamin Sesko, Gyökeres. Benjamin Sesko pemain yang luar biasa, pemain muda, fantastis, memiliki potensi yang sangat-sangat besar, tapi menurut gua halangannya ada pada harga. Pun juga seorang Victor Osimhen ya, menurut gua akan ada halangan itu dari sisi finansial. Gua melihat Rasmus Højlund sebenarnya masih memiliki potensi, dan seperti yang gua harapkan di musim-musim sebelumnya, bahwa Manchester United bisa mendatangkan striker yang lebih senior untuk mendampingi Rasmus Højlund, pemain yang bisa menjadi pesaing, memiliki kemampuan juga untuk mencetak gol, memiliki pengalaman, dan ya bisa memberikan kompetisi ya bagi Rasmus Højlund. Dan gua melihat ada pada Mateta, pemain Crystal Palace, 27 tahun, valuasinya ada di angka 30 juta. Lalu untuk posisi right wingback atau wingback kanan, gua melihat pada Roger Fernandes, pemain dari Braga, pemain yang kabarnya juga sudah diamati oleh Ruben Amorim. Pemain ini masih muda, 19 tahun, dengan valuasi yang menurut gua cukup oke, 15 juta euro. Ya setelah lepasnya Giovanni Kenda, Manchester United menurut gua butuh mencari right wingback sebelah kanan. Pemain-pemain yang saat ini menempati posisi tersebut, Diogo Dalot maupun juga Amat ya, gua pikir bukan posisi terbaiknya, sehingga lebih baik Manchester United untuk mendatangkan right wingback lagi. Untuk left wingback atau back sebelah kiri, wingback sebelah kiri, Manchester United sudah memiliki Dorgu, tapi Manchester United butuh perimbangan di sisi sebelah kanan. Pemain tengah, Manchester United butuh pemain yang memiliki mobilitas tinggi, kemampuan untuk menyerang dan juga bertahan sama bagusnya. Gua melihat pada Orkun Kokcu, pemain Turki yang saat ini membela Benfica, 24 tahun ya. Valuasi ada di angka 28 juta. Pemain ini luar biasa, bertenaga, pergerakan sangat luas sekali, memiliki kemampuan yang sama baiknya bertahan dan juga menyerang. Mungkin penghalangnya ada pada release clause, karena ketika pindah dari Feyenoord, Benfica memasang release clause 100 sampai 150 juta euro. Kalau itu yang diinginkan oleh Benfica, ya menurut gua sulit ya untuk Manchester United ataupun klub manapun menebus Orkun Kokcu dengan harga 100 juta euro. Tapi kalau melihat misalnya ya ada negosiasi yang mungkin bisa dilakukan untuk meniadakan release clause ini dengan tawaran-tawaran yang mungkin lebih make sense, saya masuk akal untuk Orkun Kokcu, bisa saja lepas. Kontrak sendiri dia masih akan sampai tahun 2028. Pemain belakang, center back, gua melihat Jared Brandwaite. Pemain berusia 22 tahun, memiliki pengalaman di Premier League bersama dengan Everton, sempat dikaitkan dengan Manchester United di musim panas lalu. Ya dia menurut gue sebagai pemain muda memiliki kompetensi ataupun potensi yang besar ya.
bisa bermain di center back di beberapa posisi. Hanya saja mungkin harga nih, karena musim panas kemarin sempat terlibat negosiasi harga dengan Manchester United, Everton, di mana tidak disepakati transfer tersebut, kabarnya demikian. Kalau gue lihat transfer fee-nya ataupun valuasi ada di angka 50 juta euro. Dan ya, untuk memberikan sedikit perimbangan, harga artinya, dan tadi melepas pemain 137 euro. Kalau 4 pemain ini datangkan, Mateta, Roger Fernandes, Okun Kokcu, dan juga Braithwaite, sesuai dengan harga valuasinya ada di angka 123 euro. Ya, gue tahu ini bukan pasti 100% terjadi, tapi hanya sekedar memberikan gambaran. Gue juga memberikan gambaran pemain-pemain lain yang bisa juga didatangkan oleh Manchester United di beberapa posisi yang tadi gue katakan ya. Misalnya sebagai right wingback atau wingback kanan ada Jeremy Frimpong, pemain 24 tahun ini, valuasinya ada di 50 juta euro, bermain fantastis bersama dengan Bayer Leverkusen. Ini juga bisa menjadi opsi. Pemain gratisan ada Jonathan David, pemain 25 tahun, striker Kanada, Lille, membuktikan dia luar biasa di Liga A, bisa dijadikan opsi untuk posisi lini depan Manchester United. Lalu untuk posisi center back ada Dinhausen, pemain Bournemouth, pemain kelahiran Belanda, yang memilih kewarganegaraan Spanyol, 19 tahun, valuasinya ada di 50 juta. Pemain ini bagus, potensi juga tinggi ya, bisa dipertimbangkan. Lalu posisi center back yang gratisan ada 2 pemain senior, Jonathan Tah dan juga Jonathan Dyer, 29 dan juga 31 tahun, malang melintang di Bundesliga ya, satu bersama dengan Leverkusen, yang satu bersama dengan Bayern Munchen. Jonathan Dyer bahkan sebelumnya membela Tottenham Hotspur, juga memiliki pengalaman di Premier League. Menurut gue ini bisa menjadi opsi. Dan untuk posisi juga sayap kanan ya, Tyler Dibling. Pemain ini pemain Southampton, 19 tahun, 25 juta valuasinya, dikaitkan dengan Manchester United. Menurut gue memiliki potensi juga nih untuk didatangkan di Old Trafford di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Pendapat lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.